Shalom, jumpa lagi dengan saya di Kelompok Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, kami rindu Kau singkapkan firman Tuhan bagi kami. Amin. Bagian firman Tuhan Imamat pasal 25 ayatnya yang ke-29, demikian bunyi firman Tuhan. Penebusan rumah. Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun, mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Kelompok yang diberkati Tuhan, ketika kita membaca kitab Imamat, di sini Tuhan memberikan aturan tentang masalah penebusan rumah. Saya percaya bahwa Alkitab, firman Tuhan yang kita baca saat ini tidak berbicara kepada kita soal rumah secara fisik. Kita tahu bahwa rumah itu tempat tinggal manusia, di mana di rumah itu harus ada kenyamanan, kedamaian dialami di dalam rumah yang tempat tinggal itu. Sehingga sering kita mendengarkan istilah rumahku istanaku. Nah, oleh karena itu rumah tempat tinggal manusia itu harus mengalami kehidupan yang baik. Dan saya percaya bahwa apa yang dikatakan dalam kitab Imamat ini merupakan satu bayangan yang menjadi realitanya pada saat kehidupan Yesus Kristus datang ke bumi. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus melalui karya penebusan itu berlaku bagi kehidupan orang percaya. Kalau firman Tuhan berkata, apabila seseorang menjual rumah di tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Artinya ayat ini mau katakan bahwa rumah adalah gambaran dari kehidupan orang percaya atau kehidupan manusia yang dicintai oleh Allah. Dikatakan bahwa ketika seseorang itu dia ada di dalam kehidupan yang percaya kepada Tuhan, dan ketika dia melakukan dosa, dia menyadari akan kesalahannya, maka pengampunan itu akan terjadi di dalam kehidupannya. Oleh karena itu mari kita belajar untuk terus membangun hidup kita dengan Tuhan, supaya kita bisa tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan, supaya kehidupan kita sebagai orang percaya, terkadang kita berjalan di dalam perjalanan hidup kita, ada tantangan-tantangan yang membuat kita mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kita, bisa membuat kita melakukan dosa. Tapi kita bersyukur ketika kita membangun hidup kita dengan Tuhan, kita menyadari, oh ini saya salah. Misalnya kita memarahi orang, terus kita menyadari, oh saya salah, lalu kita minta ampun. Maka saya percaya pengampunan itu akan berlaku bagi hidup kita. Karena kita sekarang ini hidup di zaman perjanjian baru, yaitu zaman Yesus Kristus. Pengampunan itu telah Dia berikan bagi kehidupan kita. Karenanya setiap kita membangun hidup dengan Tuhan, maka Tuhan akan terus membawa kita ada di dalam kehidupan yang memiliki kesadaran akan karya Yesus dalam hidup kita, sehingga kita tidak hidup lagi melakukan dosa atau tidak tinggal terus di dalam dosa, tapi kita akan mau hidup melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Biarlah kita sebagai rumah Tuhan, tempat di mana Tuhan berdiam, kita memberikan hidup kita menjadi rumah tempat tinggalnya Tuhan, sehingga Dia akan bermanifestasi melalui seluruh kehidupan saudara dan saya. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita agar kita terus dimampukan mengerti bahwa rumah yang tempat tinggal Tuhan itu adalah hidup kita. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita, firman yang menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu rumah adalah gambaran kehidupan kami, yang adalah tempat di mana bait-Mu Engkau akan tinggal di dalam. Biarlah kami mau memakai kehidupan kami selaku orang-orang percaya, orang-orang yang telah mengalami penebusan. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu. Ampuni kami kalau kedapatan kami melakukan kesalahan. Ampunilah kami. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.